Halo semua, gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, karena admin gabut lagi, admin akan menjelaskan sedikit misteri di episode sebelumnya. Ternyata Xiaoyan pun menerima warisan dari dewa jahat. Bahkan di sini Xiaoyan pun sangat terkejut ketika mengetahui bahwa dia mewarisi kekuatan dari dewa jahat. Dan dia semakin terkejut ketika mengetahui bahwa tubuh dari dewa jahat itu berada di neraka kesunyian. Dia pun semakin heran karena ibunya juga berada di neraka kesunyian. Apakah mungkin ibu dari Xiaoyan itu adalah dewa jahat? Oke guys, karena masih banyak misteri, jangan lupa like, subscribe, dan lihat kelanjutan episodenya. Oke guys, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana di episode sebelumnya, Xiaoyan yang telah melarikan diri dengan lesi penjahat terkuat yang disegel sebelumnya. Dia pun diburu oleh aliansi hukuman. Dia pun tiba di sebuah planet yang dipenuhi dengan air dan tidak lama setelah itu 11 orang pun muncul yang dipimpin oleh Dogat Bintang 5 Suntai. Namun di sini Xiaoyan pun dia menggunakan kekuatan petirnya membuat planet ini dipenuhi oleh petir. Hal ini mengakibatkan Xiaoyan pun dengan mudah memanipulasi petir yang berada di planet ini dan menyuruhnya untuk menghancurkan setiap pasukan yang muncul. Akhirnya 11 orang itu pun benar-benar dihancurkan dan begitu pula Dogat Bintang 5 yang seperti bocah epik di hadapannya sekarang. Suntai, sang Dogat Bintang 5, kini terkapar tak berdaya di antara riak ombak yang gelap. Tubuhnya didera luka parah dan sambaran petir yang tak putus. Napasnya tersengal. Bukti keganasan serangan Xiaoyan. Lebih dari itu, api abadi Xiaoyan telah menembus kulit Suntai, mengalirkan energi esensialnya bagaikan sungai menuju lautan kekuatan Xiaoyan. Namun tidak lama setelah itu dua aura kuat dan beberapa pasukan muncul dari kejauhan. Bocah sombong, suara geram membelah udara. Dua siluet perkasa mendarat tak jauh dari Suntai. Aura Dogat Bintang 5 mereka memancar kuat, menekan lautan guntur di sekitar. Mata mereka terpaku pada Suntai yang tak bergerak. Mungkinkah seorang Dogat Bintang 5 bisa takluk semudah ini? Gumam salah satu dari mereka, suaranya berat dan penuh keraguan. Ini di luar perkiraan. Xiaoyan, dengan tatapan tajamnya, menyadari bahwa ia dikepung, musuh-musuh baru telah tiba, dan lebih banyak lagi yang akan datang. Origin Ki di bintang ini memang tipis, tak seperti tempat lain yang pernah ia jelajahi. Namun, justru dari keterbatasan ini, sebuah ide gila melintas di benaknya. Jika Origin Ki langka, aku akan menciptakannya sendiri. Kalian semua akan menjadi tungku pelatihanku. Tanpa ragu, Xiaoyan melesat mundur, menghilang dalam kabut guntur yang pekat. Ia tahu harus menjauh terlebih dahulu dan mengumpulkan kekuatan dan bisa menghancurkan mereka semua dalam satu gerakan. Akhirnya dia pun tiba di sebuah awan yang diselimuti oleh guntur untuk meningkatkan kekuatan terlebih dahulu untuk serangan yang sangat brutal. Lei Ji, yang selalu setia mendampingi, kini muncul di sampingnya, mengenakan baju besi dalam berwarna biru muda yang menonjolkan kakinya yang panjang dan ramping. Kau punya rencana gila lagi, bocah? Tanya Lei Ji, senyum tipis tersungging di bibirnya. Tentu saja, jawab Xiaoyan, tatapannya menyapu lautan guntur. Mereka haus darahku, Lei Ji, mereka datang dengan keserakahan. Jika begitu, aku akan memberi mereka apa yang pantas mereka dapatkan. Aku akan menyerap setiap tetes energi mereka. Di sisi lain, kedua Dogat Bintang 5 itu berunding, suara mereka terbawa angin. Suntai terluka parah, dia membunuh 10 Dogat Bintang 4, kata salah satu. Kita tidak tiba tepat waktu, timpal yang lain, mengangguk setuju. Tapi pertempuran ini baru berlangsung sebentar. Aku tidak pernah menyangka satu gerakan pun bisa melukai Suntai seserius ini. Orang ini memiliki banyak trik dan sangat misterius. Lanjut yang pertama, tapi sepertinya ia memiliki batasan. Jika tidak mungkin baginya memilih untuk pergi begitu saja. Mereka saling pandang, spekulasi melingkupi pikiran mereka. Sepertinya apa yang ia katakan sebelumnya dengan sombong. Tujuannya untuk menakut-nakuti kita agar tidak mengejarnya. Jika begitu, maka semua ini berarti ia kuat di luar tapi lemah di dalam. Atau mungkin ia terluka dan tidak lagi memiliki banyak Origin Ki. Jika memang begitu, sebaiknya kita kejar dia, kata yang lain, matanya menyala. Kita berdua akan bergabung, dan kita tidak akan memberinya kesempatan sedikitpun. Dengan sumber energi gabungan kita pasti bisa melukainya secara parah. Meskipun kita tidak bisa membantainya, melumpuhkannya sudah cukup. Tanpa pikir panjang, dua Dogat Bintang 5 itu melesat menuju arah menghilangnya Xiaoyan.
dogat-dogat lain yang mengiringi pun ikut melesat, tak ingin melewatkan kesempatan. Sementara itu, Xiao Yan terus melaju kencang di lautan guntur yang semakin menggila. Ratusan tornado terbentuk di sekelilingnya, bila-bila anginnya tajam seperti pisau, namun tak sedikit pun melukai tubuh fisiknya yang tangguh. "Kau punya banyak pakaian bagus, Lei Ji," komentar Xiao Yan, tanpa sadar matanya menatap kaki Lei Ji yang jenjang. "Dari mana kau dapatkan begitu banyak, dan gayamu bagus?" Lei Ji tersenyum tipis, matanya mengerling menggoda. "Kaki ini panjang, putih, dan tipis. Xiao Yan, kau bisa datang, menyentuhnya." Xiao Yan sedikit malu, menggaruk kepalanya. "Aku hanya ingin tahu, itu saja, gaya berpakaianmu memang bagus, aku hanya mengaguminya." "Sempat-sempatnya kau mengagumi pakaian di tengah pengejaran seperti ini," goda Lei Ji. Lalu ia kembali berganti pakaian menjadi jubah hitam, namun hanya sebatas paha, memperlihatkan kaki putih langsingnya. Xiao Yan tertegun, "Itu, terlihat bagus." Lei Ji tersenyum lebih lebar. "Kita harus memperjelas apa yang kau katakan, Xiao Yan, yang kau maksud bagus itu apakah badanku atau pakaianku?" Xiao Yan tercengang, ia menyadari Lei Ji benar-benar menggodanya, ia hanya bisa nyengir kuda, ekspresinya canggung. Lei Ji mengamati ekspresi Xiao Yan, "Kau hanya bercanda, ya, apa kau tidak menyukai wanita?" Sudut mulut Xiao Yan sedikit berkedut, ia tersenyum tipis. "Aku punya 7 istri, menurutmu, apa aku tidak menyukai wanita?" Lei Ji tertegun. Matanya menatap Xiao Yan tajam, ekspresinya berubah. "7 istri, aku benar-benar ingin melihat istri-istrimu ketika aku memiliki kesempatan. Dewa jahat pada saat itu belum pernah menyentuh seorang wanita pun. Aku tidak pernah berpikir dewa jahat akan mereinkarnasi menjadi bocah gairah sepertimu." Xiao Yan mengerutkan kening. "Apakah itu dewa jahat ataupun yang mulia? Aku memiliki duniaku sendiri. Aku tidak peduli siapapun yang bereinkarnasi. Aku adalah Xiao Yan." Nada suaranya sedikit dingin, menunjukkan ketidaknyamanan dengan masalah identitas ini. Lei Ji menghela napas. "Maafkan aku, Xiao Yan." Ia menyadari ada yang tidak beres dengan dirinya. Kecemburuan samar, ia bergumam, cukup pelan agar Xiao Yan tidak mendengar. Sangat disayangkan, dewa jahat tidak memiliki penglihatan sebaik Xiao Yan seperti sebelumnya. Mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi serius. Ia menatap langit. 2 siluet yang kuat muncul di hadapannya, diikuti oleh 10 siluet lain di belakang mereka. Mereka adalah para dogat bintang 5 dan dogat bintang 4 yang baru saja tiba. "Kekuatan guntur di sini seharusnya cukup untuk membunuh mereka," gumam Xiao Yan, matanya dipenuhi keinginan. "Tapi aku tidak ingin menghabisi mereka. Aku ingin menerobos di bintang ini. Aku akan memanfaatkan origin Qi yang berada di dalam tubuh mereka untuk meningkatkan kekuatanku." Ia memantapkan hatinya, semangatnya membara. "Aku akan menggunakan tempat ini membangun otoritas, lalu pergi. Aku juga ingin membuka segel di sini untuk membiarkan penjahat yang disegel melarikan diri. Mungkin dengan cara ini, aku bisa mengalihkan perhatian semua orang dan menghindari pengejaran. Tapi sebelum itu, mereka semua akan menjadi tungku pelatihanku." Lei Ji menghela napas. "Aku telah memeriksa dan menemukan bahwa penjahat yang disegel di planet ini tidak sekuat diriku. Kekuatannya juga sepertinya telah lama menghilang. Sebagian besar jiwanya juga telah menghilang dan tidak berbeda dengan sebuah kematian. Namun, meskipun begitu, kekuatan abadi mereka pada saat ini masih terkondensasi. Jika kau bisa melonggarkan segelnya, maka kau akan bisa meledakkan bintang ini." Xiao Yan sedikit terkejut. "Seberapa yakinkah kau, Lei Ji?" "Di atas 50% keyakinan," jawab Lei Ji tegas. Kilatan cahaya melintas di mata Xiao Yan, ia tidak lagi ingin banyak bicara. Langit di atas lautan bergemuruh, dan di tengah pusaran awan, melayanglah sesosok pendekar muda. Jubahnya berkibar di tiup angin, dan matanya memancarkan tekad yang membara. Dia adalah Xiao Yan, seorang dogat bintang 3. Di hadapannya, seolah-olah langit dan lautan terbelah, berdiri 2 orang dogat bintang 5 dan 10 pasukan dogan bintang 4. Aura mereka begitu pekat, seolah-olah siap menelan seluruh alam. Salah satu dogat bintang 5 meludah dan tertawa mengejek. "Anak kemarin sore, beraninya kau menantang kami, kau kira kekuatan bintang 3-mu bisa mengalahkan kami?" Namun, Xiao Yan tidak gentar, senyum tipis terukir di bibirnya. Dia merentangkan tangannya, dan kobaran api merah menyala-nyala, membentuk sayap Phoenix yang megan di punggungnya. Dan tidak hanya itu, petir yang sangat mengerikan pun muncul di tangannya. Xiao Yan pun mengatakan, "Kalian semua akan menjadi esensiku, bersiaplah." Akhirnya ledakan mengerikan pun terjadi oleh serangan jari petir penghancur. Seketika, suhu di sekitar mereka meningkat drastis. Akhirnya, seluruh pasukan musuh jatuh ke lautan, terkapar tak berdaya. Xiao Yan terengah-engah, namun senyum kemenangan terlukis di wajahnya. Dia menutup matanya, dan dari dalam dadanya, muncul nyala api Phoenix yang menyilaukan. Api itu membentuk pusaran energi, dan perlahan-lahan menyerap kekuatan musuh yang sudah tak berdaya. Seiring dengan masuknya energi tersebut,
tubuh Xiao Yan terasa semakin kuat, dan auranya semakin pekat. Namun, belum sempat dia selesai menyerap kekuatan, langit di atas kembali bergetar, ribuan dogat bintang 4 dan bintang 5 muncul dari balik awan. Mereka mengepung Xiao Yan, dan aura mereka jauh lebih besar dari musuh-musuh sebelumnya. Xiao Yan tersenyum. Dia tahu, ini adalah ujian terakhirnya. Tanpa membuang waktu, Xiao Yan melancarkan serangan. Api Phoenix-nya menyebar ke seluruh lautan, menciptakan badai api yang mengamuk. Ribuan musuh berjatuhan, dan Xiao Yan tidak berhenti. Dia terus menyerap kekuatan musuh yang kalah, hingga tubuhnya terasa penuh dengan energi. Dia terus bertarung, hingga akhirnya, hanya dia yang tersisa. Xiao Yan melayang di atas lautan, jubahnya berkibar di tiup angin, matanya memancarkan cahaya kemasan, dan tubuhnya diselimuti api yang berkobar. Dia telah berhasil, dia telah mengalahkan ribuan musuh, dan menyerap kekuatan mereka. Dia pun memejamkan mata, merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir di dalam dirinya. Xiao Yan menghela napas, dan pada saat ini api abadi mengambil semua energi dari ratusan sosok ini dan mengalir ke tubuh Xiao Yan. Vitalitasnya terus meningkat. Armor pelindung pohon spiritualnya segera dipulihkan dan diperkuat oleh sumber energi. Lautan bintang Xiao Yan juga selama periode ini telah meningkat dari 75.000 hingga menuju ke 80.000. Masih ada 20.000 bintang tersisa sebelum ia dapat mencapai tahap akhir dogat bintang 3. Jika ia bisa mencapai tahap akhir dogat bintang 3, maka ia akan bisa melawan tahap awal dari dogat bintang 4 dengan kekuatannya. Xiao Yan terus-menerus menyerap sumber energi yang disuplai. Dapan pengejaran orang-orang kepadanya juga tidak berakhir. Ia terus-menerus bersembunyi di bintang ini dan menghabisi banyak orang yang mengejarnya. Beberapa bulan pada akhirnya berlalu, dan pada saat ini sudah ada ribuan sosok yang muncul di atas air. Xiao Yan juga terus-menerus duduk di udara dan terus-menerus menyerap sumber energi. Lei Ji juga selama periode waktu ini telah membuat sesuatu dan pada saat ini segera berbicara kepada Xiao Yan. Aku telah menggunakan kekuatan guntur untuk membuat lubang cacing dengan dimensi berbeda. Kata Lei Ji, jika terjadi sesuatu yang tak terduga, maka kita akan bisa keluar melalui lubang cacing ini. Namun, meskipun begitu, aku tidak bisa mengendalikan arah lubang cacing ini untuk alasan keamanan. Xiao Yan mengangguk dan pada saat ini menghela napas di tengah-tengah pelatihannya. Jumlah lautan bintangnya pada saat ini akhirnya telah mencapai 90.000, masih ada 10.000 tersisa. Tetapi pada saat ini kecepatan penyerapan Xiao Yan terlihat sedikit melambat. Hal itu dikarenakan lebih dari 2.000 orang yang berada di bawah telah mokat, dan hanya tersisa 500 orang yang hidup. Namun, di tengah-tengah keheningan guntur ini, Xiao Yan pada akhirnya kembali menatap ke arah langit setelah ia merasakan sesuatu. Dua orang dogat bintang 5 dengan pelatihan kekuatan fisik segera tiba. Mereka berada di tahap akhir dogat bintang 5. Setelah masuk ke sini, Xiao Yan tentu saja bisa merasakan aura mereka, dan Xiao Yan pada saat ini merasa sedikit lega. Ia akhirnya segera berdiri dan pada saat ini segera menyambut dua orang dogat bintang 5 ini. Origin Ki yang kuat pada saat ini menyebar dan menyapu sebelum akhirnya mengunci aura Xiao Yan dalam sekejap. Keduanya pada saat ini bergabung untuk menyebarkan Origin Ki, dan keduanya benar-benar telah siap sepenuhnya untuk menghabisi Xiao Yan. Awan petir di sekitar juga bergetar dan menyebar ke segala arah ketika guntur membombardir mereka berdua. Dan begitu pula para pasukan yang mereka bawa pun terkena sambaran petir di mana-mana. Dua dogat bintang 5 itu saling bertukar pandang. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Pertempuran sengit baru saja dimulai, tapi kelompok mereka sudah kehilangan banyak anggota penting. Yang lebih mengejutkan, serangan itu datang dari jarak ribuan meter. Apakah dia punya bantuan? Desis salah satu dari mereka. Matanya menyapu lautan guntur yang bergejolak. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh seseorang dari jarak sejauh itu dalam waktu bersamaan? Mereka tidak menyadari bahwa lautan guntur yang padat di sekitar mereka bukanlah fenomena alam biasa, melainkan ciptaan Xiao Yan. Guntur itu adalah perpanjangan dari kesadarannya, layaknya jaringan saraf yang siap menuruti setiap perintahnya. Hanya dengan satu pikiran, Xiao Yan bisa mengendalikan petir untuk menyerang target manapun. Di tengah kebingungan itu, salah satu dogat bintang 5 segera mengambil keputusan. Kita tidak bisa bertarung dalam formasi, kita harus berpisah, ambil jarak 100 meter, tapi jangan terlalu jauh, kita harus tetap bisa saling mendukung. Keduanya mengangguk setuju. Tanpa membuang waktu, mereka melesat ke arah yang berbeda, satu ke kiri dan yang lainnya ke kanan. Namun, teriakan panik masih saja terdengar dari para dogat lain yang juga mengejar Xiao Yan. Setelah beberapa saat, dogat bintang 5 yang bergerak ke kanan akhirnya melihat sosok Xiao Yan. Dia terbang melayang di udara, menunggunya. Sarafnya menegang, ia segera meledakkan Origin Ki dari tubuhnya. Xiao Yan membalas dengan Origin Ki yang sama, menciptakan badai energi yang berbenturan di antara mereka. Tiba-tiba, dari sisi lain, terdengar teriakan rekannya, orang itu punya teman, dekati dia.
Mata Dogat Bintang 5 di depan Xiao Yan membelalak. Dia menatap Xiao Yan yang kini berdiri di hadapannya dengan ekspresi datar. Kekuatan yang terpancar dari Xiao Yan membuatnya ragu. Dogat Bintang 3. Gumamnya, bibirnya membentuk senyum sinis. Sepertinya dia hanya mengandalkan bantuan rekannya. Sekarang rekannya sibuk, membunuh Dogat Bintang 3 seharusnya sangat mudah. Senyum tipis muncul di sudut mulut Xiao Yan. Ia mengangkat tangannya, mengepalkan jari-jarinya. Krak, petir menyambar langit ratusan meter jauhnya. Sebuah teriakan kesakitan yang tak asing kembali terdengar. Ekspresi Dogat Bintang 5 itu langsung berubah drastis, menyadari bahwa teriakan itu berasal dari rekannya. Guntur itu, ia menatap Xiao Yan dengan ngeri. Kau bisa mengendalikannya? Xiao Yan hanya mengangkat bahu, seolah itu hal yang paling sepele. Tiba-tiba, busur listrik berkedip di sekitar tubuh Dogat Bintang 5 itu. Ia melihat guntur besar mengepul di atas kepalanya. Panik, dia mencoba menggunakan kekuatan sumber energinya, tetapi terlambat. Energi Yaobang Xiao Yan sudah menyelimutinya. Tinju api abadi yang diselimuti guntur melesat, pukulan itu menghantamnya tanpa ampun. Darah muncrat dari mulutnya, dan tubuhnya terpental. Meskipun Dogat Bintang 5, dia tak sanggup menahan serangan kombinasi kekuatan Xiao Yan. Terhuyung-huyung, ia bangkit dan menatap Xiao Yan dengan ketakutan luar biasa. Ia tahu dirinya kalah, tekad untuk bertarung lenyap, digantikan keinginan untuk melarikan diri. Sialan, geramnya, menggertakkan gigi, aku harus pergi dari sini. Tapi Xiao Yan lebih cepat, ia melintas, muncul tepat di atas kepala lawannya, pedang berat di satu tangan dan api 5 warna di tangan lain. Kau pikir bisa pergi begitu saja? Xiao Yan tersenyum tipis. Karena kau sudah datang, kau harus tinggal di sini. Serangan gabungan itu menghantam telak, teriakan menyedihkan terakhir terdengar, dan tubuh Dogat Bintang 5 itu akhirnya tumbang. Bagi Xiao Yan, kedua Dogat Bintang 5 ini adalah objek latihannya. Ia tidak hanya membunuh, tetapi juga mengasah kekuatannya. Setelah memastikan keduanya terluka parah, ia menyerap energi mereka ke dalam tubuhnya. Ia kemudian mengeluarkan labu harta karun, memperhatikan daya hisapnya yang kuat. Jiwa-jiwa dari para prajurit yang tewas dibawa tertarik dan tersedot ke dalamnya. Xiao Yan sedikit terkejut, namun ia bisa merasakan bahwa labu itu perlahan pulih. Aku tidak menyangka labu ini bisa pulih dengan menelan jiwa, gumamnya. Jika bisa pulih 100%, kekuatan apa yang bisa diberikannya? Xiao Yan menghela napas. Labu itu kini sudah pulih sekitar 40%. Ia memperkirakan, jika labu itu digunakan, bahkan seorang Dogat Bintang 6 mungkin akan menderita. Setelah menyimpan labu itu, ia kembali fokus menyerap energi. Beberapa hari kemudian, lautan bintang di dalam dirinya akhirnya mencapai 100.000. Xiao Yan telah mencapai tahap akhir dari Dogat Bintang 3. Namun, ia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia merasa masih bisa terus melonjak hingga ke puncak Dogat Bintang 3, yang membutuhkan 150.000 bintang. Masih ada 50.000 bintang yang harus ia tingkatkan, jumlah yang sangat besar. Sambil menghela napas, ia menekan perasaannya dan terus menyerap sumber energi. Badai guntur di lautan bintang senyap yang mencekam menyelimuti. Hanya desiran energi yang diserap tak henti, mengisi setiap sel dalam tubuhnya, mengubahnya menjadi kekuatan yang membakar. Xiao Yan membuka matanya. Di kedalaman jiwanya, lautan bintang telah bertambah. Setiap partikel energi yang diserap kini menjadi gelombang kekuatan yang memicu setiap pembuluh darahnya. Namun, ketenangan itu hanyalah fata morgana. Sebuah desahan dingin terdengar dari kejauhan, merobek keheningan. Kemudian, sebuah ledakan sonik yang memekakkan telinga mengoyak langit, diiringi ratusan bayangan yang melesat bak meteor. Mereka bukan serigala, melainkan pemburu. Yang terlemah adalah Dogat Bintang 2, tapi ada juga puluhan Dogat Bintang 5 dengan aura yang menggetarkan. Mereka bergerak seperti satu kesatuan, kawanan yang mengendus mangsa. Mata mereka memancarkan kegilaan, hasrat buta untuk memburunya. Xiao Yan tahu, dia bukan sekadar target, dia adalah harta karun berjalan. Sebuah hadiah yang dijanjikan oleh aliansi hukuman dewa, terlalu menggiurkan untuk ditolak. Di dalam benaknya, suara Lei Ji, sang roh guntur, berbisik, Xiao Yan, di antara mereka, ada satu yang harus kau waspadai. Dengan kekuatanmu saat ini dan guntur yang berada di sini, kau tak akan terkalahkan di hadapan Dogat Bintang 5. Tapi jika kau bertemu dengan Dogat Bintang 6, kau benar-benar tak akan bisa mengalahkannya. Suara Lei Ji terdengar serius, penuh peringatan. Di sini ada belasan Dogat Bintang 5, tapi sumber energi mereka tipis, tak perlu dikhawatirkan. Namun, ada satu yang auranya sangat kuat. Dia baru saja memasuki jajaran Dogat Bintang 6. Guntur kita tak akan cukup untuk melukainya. Dia bisa membunuhmu jika dia mau. Kau tidak bisa terjebak, kau tidak bisa bertarung dalam pertarungan posisi seperti sebelumnya. Jika kau dikepung dan tertekan, tak ada jalan keluar. Xiao Yan mendengarkan sambil terus berlari. Ujung bibirnya sedikit terangkat. Sepertinya hadiah dari aliansi hukuman dewa benar-benar menggiurkan.
sampai seorang Dogat bintang 6 pun tertarik. Setiap orang di dunia ini ingin mendapatkan batu origin Ki, sahut Lei Ji. Tapi untuk Dogat bintang 6 ke atas, batu origin Ki biasa tidak akan sebanding dengan konsumsi energi mereka. Kecuali, hadiahnya sangat besar. Kau tahu apa artinya itu, kan? Xiao Yan mengangguk, napasnya memburu. Berarti aliansi telah meningkatkan hadiahnya karena aku belum tertangkap. Tepat, jawab Lei Ji. Pemburuan kali ini akan menjadi yang terberat. Tornado darah dan api abadi ratusan pemburu itu, dengan mutiara pengejar jiwa di tangan, menerjang ke dalam badai guntur. Mereka mencari jejak, namun tiba-tiba, Xiao Yan yang terkunci, pecah menjadi 3 sosok, 2 klon terbang ke arah yang berbeda, sementara tubuh aslinya melesat ke arah lain. Lebih dari 100 pemburu terpecah menjadi 3 kelompok, mengejar bayangan yang sama sekali tidak bisa mereka bedakan mana aslinya. Lei Ji berbisik lagi, aku bisa menyembunyikan auramu selama 3 jam, jika kau ingin keluar dari bintang ini adalah kesempatanmu. Xiao Yan menggertakkan giginya, melarikan diri, itu hanya akan membuat lebih banyak lagi pemburu datang di masa depan. Hatinya telah mengambil keputusan, ia harus membuat pertarungan ini menjadi sebuah peringatan. Aku harus memberikan pukulan telak pada orang-orang ini, aku akan menodai langit berbintang dengan darah dan menciptakan nama untuk diriku sendiri. Hanya dengan cara ini, mereka tak akan lagi berani mengejarku. Lei Ji menghela napas pasrah, lalu menyembunyikan aura Xiao Yan. Seketika, para pemburu itu kehilangan jejak. Mereka berpencar, kebingungan. Saat itulah, kengerian dimulai. Xiao Yan, yang kini tak terlihat, mulai bergerak. Ia menghabisi satu persatu pemburu yang sendirian. Jeritan demi jeritan memecah keheningan badai, membuat para pemburu yang lain gemetar. Tak hanya Dogat bintang 2 dan 3, bahkan Dogat bintang 5 pun jatuh tak berdaya di hadapan Xiao Yan. Dalam 1 jam, puluhan pemburu telah tumbang. Beberapa yang masih bertahan, tak sengaja melihat ke permukaan laut. Mereka terkejut. Di sana, ribuan sosok mengambang, sekarat, dengan luka parah. Dogat bintang 5 itu tak percaya. Bagaimana mungkin seorang Dogat bintang 3 melakukan ini? Dan mereka semua masih hidup. Di tengah badai, sosok lelaki tua berbaju besi ungu tiba-tiba muncul. Dia adalah Ziji, seorang Dogat bintang 6. Matanya mengamati sekeliling dengan tenang. Namun ada ketertarikan yang membara. Sudah hampir 2 jam, dan aku belum bertemu dengannya. Dia tidak hanya pandai bersembunyi, tapi juga sengaja menghindari pergerakanku. Senyum sinis tersungging di bibirnya, membantai begitu banyak Dogat bintang 5. Orang ini benar-benar menarik. Bagus, lanjutnya, berbicara pada dirinya sendiri. Semakin lama ia bertahan, semakin besar hadiahnya. Tapi kita harus mengakhirinya sekarang. Pada saat yang sama, Xiao Yan bisa merasakan kehadiran Ziji. Kesenjangan kekuatan mereka begitu besar, jurang yang dalam. Ziji memiliki lautan bintang berjumlah 4 juta, sedangkan Xiao Yan hanya 100.000. Tapi pemikiran itu tak membuatnya gentar, ia harus bertempur. Menang atau kalah, keputusannya sudah bulat. Saat itu juga, badai petir kembali dirobek oleh kedatangan sekelompok pemburu baru. Lebih dari 500 cahaya pelangi melesat, 40 diantaranya adalah Dogat bintang 5. Mereka dipenuhi kegilaan, mata mereka berbinar akan hadiah. Xiao Yan, yang berdiri di tengah badai, bergumam dingin, Lei Ji, kita masih punya 1 jam. Kelompok lain telah tiba, aku akan menghabisi mereka semua. Dengan tatapan tajam dan niat membunuh yang kuat, Xiao Yan melancarkan aksinya, guntur turun tanpa ampun, dan jeritan kembali menggema. Xiao Yan menyapu dengan kecepatan tinggi, melepaskan energi tanpa syarat. Alasan ia bisa terus bertempur adalah pasokan energi tak terbatas dari orang-orang yang ia habisi. Dengan kemampuan api abadi yang ditanamkan ke dalam diri mereka, energi mereka terus mengalir ke dalam tubuhnya. Semakin banyak pemburu yang datang, semakin kuat Xiao Yan. Aku akan mencapai puncak Dogat bintang 3 di sini, gumamnya penuh tekad. Ia membentuk tornado besar dari api abadi. Dalam sekejap, lebih dari 2000 sosok yang ia habisi terhisap ke dalam pusaran energi itu. Xiao Yan berdiri di pusat tornado, menyerap semua energi origin Ki dari mereka. Di luar badai, orang-orang yang tersisa menyaksikan pemandangan mengerikan itu dengan ketakutan. Mereka bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang ini? Teriakan Xiao Yan yang penuh kuasa menggema, namaku, Xiao Yan. Nama itu membuat semua orang gemetar. Mereka menyadari, orang yang dicari aliansi hukuman dewa adalah seorang iblis yang menciptakan badai dari tubuh musuhnya. Melihat tornado mengerikan itu, ekspresi Ziji akhirnya berubah serius. Jangan takut, teriaknya. Sosok ini memang kuat, tapi pertarungan ini sudah mencapai puncaknya. Dia pasti kelelahan. Ziji menoleh ke arah kerumunan, senyum di bibirnya mengundang, ikuti aku akan memimpin kalian. Orang-orang mengenali Ziji sebagai Dogat bintang 6. Keberanian mereka kembali membara. Ziji mengeluarkan lautan bintangnya yang berwarna ungu.
menjulang tinggi dan berjumlah 4 juta bintang. Itu adalah pemandangan yang memukau dan menakutkan. Ziyi berkata, hadiahnya tak begitu menarik bagiku. Tapi dengan membunuh Xiao Yan, hukumanku akan dikurangi. Aku bisa pergi dari tempat ini secepatnya. Di dalam tornado, Xiao Yan menyerap energi hingga lautan bintangnya meningkat pesat. Tapi Lei Ji kembali memperingatkannya, kesenjangan kekuatanmu dengannya terlalu jauh. Ia bukan tandinganmu. Lei Ji menawarkan diri untuk membantu. Tapi Xiao Yan tahu konsekuensinya. Aku ingin mencobanya sendiri, jawab Xiao Yan, matanya menyipit, fokus pada sosok Ziyi yang mulai bergerak. Ziyi dan belasan dogat bintang 5 melesat menuju tornado. Namun, saat mendekat, mereka merasakan tekanan luar biasa yang memancar dari Xiao Yan. Dogat bintang 5 itu terhenti, gemetar, tekanan ini hanya bisa dipancarkan oleh lautan bintang berjumlah jutaan, teriak salah satu dari mereka. Ziyi merasakan hal yang sama, ia keheranan, origin Qi Xiao Yan meningkat terlalu cepat, ia tak bisa menunda lagi. Ziyi mengayunkan tombak ungunya, menerjang masuk ke dalam tornado. Di dalam pusaran energi, suara benturan keras menggema, Ziyi terlempar keluar dari tornado, terhuyung, dengan lubang berdarah mengerikan di perutnya, ia melotot, tak percaya, metode yang aneh, gumamnya, terengah-engah, ia tak bisa melawan, karena ia tertekan oleh serangan Xiao Yan yang tiba-tiba. Namun, Ziyi adalah dogat bintang 6, dengan cepat, lautan bintangnya melonjak, dan luka di perutnya pulih dalam sekejap. Xiao Yan terkejut melihat kecepatan penyembuhannya, Ziyi menyeringai, teknik itu tidak akan berhasil 2 kali. Tiba-tiba, mata Ziyi menyusut, ia melihat pemandangan yang mustahil, jumlah bintang di lautan Xiao Yan meningkat, bertambah dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam 10 tarikan napas, Xiao Yan memiliki total 2 juta bintang. Ziyi tidak mengerti bagaimana, tapi ia tahu ia tidak bisa mundur. Ia melancarkan teknik terkuatnya, 4 juta bintang di belakangnya melonjak ke langit. Tombak ungu Ziyi bercahaya, membawa kekuatan luar biasa yang melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan tak gentar, ia melepaskan pedang berat dan tombak merahnya. Badai petir yang ia ciptakan menyatu dengan tombaknya. Kekuatan dari 2000 meter persegi lautan guntur dicurahkan, menyatu dalam serangan yang mematikan. Kedua serangan berbenturan, menciptakan ledakan yang menggetarkan seluruh bintang. Gelombang energi menyebar ke segala arah. Ziyi yakin, pukulan ini akan mengakhiri segalanya. Namun, ia salah. Sesuatu yang aneh terjadi. Kekuatan dahsyat dari Xiao Yan mendorongnya mundur. Xiao Yan, bukannya terdorong, justru melesat maju, mengabaikan ledakan. Ziyi memohon, suaranya bergetar. Jangan bunuh aku bersedia menjadi budakmu selama ribuan tahun. Budak, kau pikir aku membutuhkan budak sepertimu? Jawab Xiao Yan dingin, tanpa menghentikan langkahnya. Matanya membara, bukan karena kemarahan, tapi karena serangan kedua, api abadi Xiao Yan mengembun menjadi tangan besar, meremas Ziyi dengan kekuatan yang menindas. Duar, sebuah ledakan keras terjadi, potongan daging berterbangan ke segala arah, jiwa Ziyi melayang keluar, meninggalkan tubuhnya yang hancur. Xiao Yan segera mengeluarkan labu harta karun, dan kekuatan hisap yang kuat menelan jiwa Ziyi. Hening, ratusan sosok yang menyaksikan pertempuran itu membeku, mata mereka dipenuhi ketakutan. Seorang dogat bintang 6 telah dihancurkan oleh seorang dogat bintang 3, mereka tidak bisa memahami logika di balik itu. Tapi faktanya, pemandangan absurd itu terpampang jelas di hadapan mata mereka. Semua orang sekarang tahu, nama Xiao Yan bukanlah sekadar nama, melainkan sebuah teror. Setelah pertarungan usai, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, kelelahan luar biasa menyerang tubuhnya, ia merasakan setiap ototnya menegang dan setiap energinya terkuras habis. Tornado yang ia ciptakan meluruh, dan 2000 sosok yang sekarat jatuh ke laut di bawahnya, mengambang tak berdaya. Ia menatap ratusan pemburu yang tersisa, mata mereka dipenuhi rasa takut yang tulus, bukan lagi kegilaan akan hadiah. Kalian, suaranya serak tapi tegas, pergi dari sini, beritahu semua orang yang ingin mengejarku, bahwa aku tidak akan ragu-ragu untuk membunuh. Tidak ada yang berani melawan, mereka semua melesat pergi, menyebarkan berita mengerikan itu. Bintang badai yang dulunya penuh dengan pemburu, kini kembali sunyi, hanya menyisakan jeritan guntur dan mayat-mayat yang mengambang. Xiao Yan melihat ke langit, ia tahu, kemenangan ini hanya awal, aliansi hukuman dewa tidak akan tinggal diam setelah kehilangan seorang dogat bintang 6 dan ribuan pemburu lainnya. Ia baru saja menantang sebuah kekuatan besar, ia harus menjadi lebih kuat, jauh lebih kuat. Ia memandang labu harta karun yang kini berisi jiwa Ziyi, senyum tipis terukir di bibirnya. Jiwa dogat bintang 6, ini adalah hadiah yang jauh lebih berharga daripada semua batu origin Qi di dunia. Ia berbalik, melesat pergi, meninggalkan bintang badai yang kini berlumuran darah dan kengerian. Takdirnya telah berubah, dan namanya kini terukir dalam legenda sebagai seseorang yang berani menantang takdir itu sendiri.
Suara gemuruh membelah angkasa. Di tengah kengerian yang menyelimuti semua orang, Xiao Yan, sang dogat bintang 3, berdiri tegak setelah melenyapkan seorang dogat bintang 6 dengan mudah. Tatapannya setajam elang, menyapu kerumunan yang ketakutan. Mereka yang masih tertegun cepat menyadari bahaya dan melarikan diri. Jika seorang dogat bintang 6 saja musnah di tangan Xiao Yan, apalagi mereka. Namun, saat Xiao Yan mengerutkan kening dan menatap langit, suara gemuruh kembali terdengar, memicu gelombang badai dahsyat yang belum pernah terjadi. Lautan seolah menelan langit, dan pemandangan kiamat pun terbentang. Tiba-tiba, tekanan luar biasa turun dari langit. Di luar planet, langit berbintang terdistorsi, dan sebuah bahtera raksasa muncul. Seolah merobek angkasa, bahtera itu memancarkan fluktuasi mengerikan, menyelimuti seluruh planet. 9 bahtera raksasa lainnya kemudian menyusul. Terlihat sederhana dan kuno. Setiap bahtera dipenuhi ribuan orang dari aliansi hukuman dewa. Di bagian depan setiap bahtera, berdiri sosok-sosok kuat yang memancarkan energi dogat bintang 6. 9 sosok itu melayang di udara, memancarkan aura intimidasi. 9 berkas cahaya melesat dari bahtera, membentuk batasan energi yang mengurung seluruh planet. Wajah-wajah yang terperangkap dipenuhi kepanikan, menyadari bahwa mereka telah dijebak oleh para utusan. Ke-9 utusan itu berdiri bersamaan. Di antara mereka ada pria dan wanita, tua dan muda, bahkan anak-anak. Ekspresi mereka semua acuh tak acuh, memandang ke bawah dengan sedikit rasa jijik. Seorang lelaki tua berambut merah maju dan berbicara dengan suara berat. Ia menjelaskan bahwa mereka sedang memburu penjahat penting dan tidak ada yang diizinkan pergi. Kekuatan dogat bintang 6 tingkat menengah terpancar dari tubuhnya, menunjukkan jurang kekuatan yang sangat jauh antara dirinya dan dogat bintang 6 tingkat awal. Para utusan saling berbisik, sesuai dengan keinginan Tuan Ji. Orang ini harus ditangkap hidup-hidup. Dia memiliki rahasia yang dibutuhkan. Jika kita berhasil, hadiah besar akan menanti. Yang lain mengangguk setuju. Kalau terpaksa harus dihabisi, imbalan kita tetap tidak akan berkurang. Lelaki tua berambut merah kembali bersuara, dengarkan, misi kita adalah menangkap buronan ini hidup-hidup. Di bawah langit yang bergejolak, Xiao Yan duduk bersila, niat membunuh muncul di matanya. Ia menarik napas dalam-dalam, dan bintang-bintang di lautan bintangnya memancarkan cahaya. 150.000 bintang terbentuk, menandakan ia telah menembus puncak dogat bintang 3. Dengan fondasi lautan bintangnya yang unik, ia bisa meledakkan kekuatannya hingga 300.000 bintang. Namun, ia tahu kesenjangan kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan para utusan ini. Aku telah menerobos 2 tingkat kecil berturut-turut, ini batas kemampuanku, tapi batas ini juga harus ditembus, gumamnya. Di antara 9 utusan yang ada, 1 adalah dogat bintang 6 tingkat menengah dan sisanya tingkat awal. Xiao Yan ingin mencoba apakah ia bisa menjatuhkan salah satu dari mereka. Melihat tekad Xiao Yan, Lei Ji tersenyum anggun. Xiao Yan, kamu punya satu kesempatan. Jika berhasil, bagus. Jika gagal, aku akan meledakkan sisa kekuatan abadi dari penjahat yang tersegel di bintang ini. Kita akan pindah ke lubang cacing yang sudah kusiapkan dan menjadikan tempat ini peringatan bagi semua orang yang mengejarmu. Senyum muncul di sudut mulut Xiao Yan. Itu sesuai dengan pikiranku. Xiao Yan menggertakkan giginya dan berdiri, seketika berubah menjadi 10 klon. Ini adalah teknik klon bayangan ekstrim, yang menghabiskan banyak origin ki. Di belakangnya, lebih dari 2.000 orang menyalurkan energi, yang diserap oleh Xiao Yan. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual sucinya menyebar, dan semua petir di bintang badai itu mulai bergejolak. Aura dari 10 klon itu langsung menarik perhatian ke-9 utusan. Klon-klon ini mengandung darahnya, sehingga masih bisa dilacak oleh mutiara pengejar jiwa. Xiao Yan sengaja menunda waktu untuk mengumpulkan semua kekuatan petir, menyadari bahwa ia harus memanfaatkannya di puncaknya, dan ia bersiap untuk serangan pamungkasnya. Ia hanya memiliki satu kesempatan. 9 utusan bergegas masuk ke dalam badai. 8 dari mereka langsung tertarik pada klon-klon Xiao Yan. Namun, aura lain datang langsung ke arah Xiao Yan. Sial, pikirnya, 8 dogat bintang 6 tingkat awal mengejar klonnya, dan yang berhadapan langsung dengannya adalah dogat bintang 6 tingkat menengah, yang terkuat di antara mereka. Meski begitu, Xiao Yan tidak ragu. Ia mengaktifkan api abadi secara ekstrim. Sumber energi dari 2.000 orang di tornado habis dalam sekejap. Di saat yang sama, 7 juta bintang tiba-tiba muncul di lautan bintangnya. Pemandangan itu begitu megah. Melihat ini, Lei Ji tersenyum. Dia adalah pria yang terlahir untuk menjadi dewa. Apa yang dia tunjukkan sungguh memukau. Xiao Yan perlahan mengangkat tangannya, melihat ke kejauhan. Sosok utusan itu muncul 100 meter di depannya. Sosok itu, dengan baju besi sederhana, menyipitkan mata. Kau benar-benar ditemukan.
Ia mengayunkan telapak tangannya, dan pedang merah muncul. Momentum kuat menyelimuti Xiao Yan, namun ia tetap duduk bersila, menunggu untuk menyerap semua energi. Utusan itu menjadi marah. Orang ini aneh dan sombong. Aku akan mencari tahu semuanya dari jiwanya. Utusan itu terkejut, dia adalah Dogat Bintang 3. Tapi ada 7 juta bintang di lautan bintangnya. Ini pasti semacam teknik rahasia. Dia benar-benar tidak tahu perbedaan antara kekuatan pinjaman dan kekuatan asli. Tanpa banyak bicara, pria tua itu melesat ke arah Xiao Yan. Pedang merah panjang di tangannya terhunus. Origin Qi yang agung melonjak, berubah menjadi pedang raksasa setinggi 100 meter yang melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan bangkit, menggenggam tombak petir. Seluruh senjata itu bergetar, mengandung kekuatan jutaan sumber energi yang mengalir masuk. Aku hanya punya satu kesempatan, satu pukulan untuk menghabisinya, gumamnya. Ia akhirnya bergerak, pemandangan menakutkan muncul di langit, tetapi hanya sekitar 50% lautan petir yang berhasil ia kumpulkan. Waktunya habis. Berhasil atau gagal akan ditentukan oleh satu pukulan ini, pikir Xiao Yan, menggertakkan gigi. Dengan 7 juta bintang di lautan bintangnya, ia telah menyiapkan gerakan mematikan. Tanpa ragu, tombak petir di tangannya melesat. Kekuatan petir itu di luar dugaannya, namun ia tidak terpengaruh. Mata Xiao Yan menyipit saat tombak petir bertabrakan dengan pedang raksasa. Kekuatan ganas dari benturan itu menyebabkan ruang bergetar hebat. Lautan bergejolak, badai dan hujan semakin kuat. Gelombang setinggi puluhan ribu meter naik, bahkan sinar matahari terhalang olehnya. 8 utusan lainnya, yang sebelumnya mengejar klon Xiao Yan, kini merasakan bentrokan itu. Mereka sadar telah ditipu dan pertempuran telah dimulai. Mereka berkumpul di satu titik, ekspresi mereka muram, tetapi juga tidak senang karena melewatkan kesempatan emas ini. Biarkan Wang Chang mendapat posisi pertama, kata salah satu dari mereka. Aku harap orang ini bisa bertahan. Kekuatan macam apa yang dimiliki buronan ini? Kata yang lain, jika dia hanya Dogat Bintang 3, bagaimana mungkin dia bisa bertarung sengit dengan Wang Chang? Mereka semua mengangguk, ada yang tidak beres. Buronan ini sangat luar biasa dan memiliki sesuatu yang tidak biasa. Ujung terjauh, terjadi ledakan, pedang raksasa setinggi 100 meter hancur berkeping-keping. Sementara tombak petir Xiao Yan seperti bambu elastis dan mengarah langsung ke arah Wang Chang. Melihat pedangnya hancur, Wang Chang menyipitkan matanya. Namun, ia masih mengejek Xiao Yan, seharusnya hanya pukulan ini yang kau miliki. Meskipun pukulan ini kuat, itu hanya angan-angan jika kau berharap menghabisi Wang Chang dengan satu pukulan. Setelah selesai berbicara, ia segera mengayunkan pedangnya lagi, mengeluarkan teknik bernama 8 naga menyegel surga. Momentum kuat mengembun dari pedang panjangnya dan bertemu dengan tombak petir. Kekuatan petir yang terkandung di dalam tombak itu masih cukup kuat, bahkan setelah mengalahkan teknik pertama Wang Chang. Wang Chang masih belum kelelahan. Benturan kembali terjadi, dan tombak petir berhadapan dengan serangan kedua Wang Chang. Keduanya terlihat sama-sama kuat, tapi setelah beberapa tarikan napas, benturan kembali terjadi, dan teknik yang dilancarkan oleh Wang Chang kembali roboh. Ekspresi Wang Chang menjadi gelap saat menatap tombak petir yang masih melesat. Ia akhirnya menggigit ujung lidahnya dan darah terciprat. Origin Qi di dalam tubuhnya seketika melonjak tanpa syarat. Wang Chang berkata, tombak itu memang memiliki kekuatan, tapi aku tidak percaya pada kekuatan itu. Aku adalah Dogat Bintang 6 tingkat menengah sejati. Serangan ini tidak akan bisa menang melawan kekuatan sejati Wang Chang. Setelah selesai berbicara, esensi darah yang sebelumnya dimuntahkan berubah menjadi pedang panjang hitam. Lapisan darah hitam muncul di pedang panjang itu, dan aura jahat yang sangat kuat terpancar saat ia mengeluarkan teknik tingkat tinggi. Wang Chang tidak pernah menyangka dua serangan keterampilan bertarung sebelumnya dihancurkan oleh Xiao Yan. Ia tidak lagi berani meremehkan Xiao Yan. Wang Chang meletakkan telapak tangannya di atas pedang merah panjang. Sebelum akhirnya dengan pukulan keras, ia membentuk gelombang kejut pedang yang sangat kuat. Sumber origin Qi di dalamnya melampaui dua keterampilan bertarung sebelumnya. Ia benar-benar menguras semua origin Qi di tubuhnya, menyebabkan ia kesakitan fisik yang luar biasa. Wang Chang menggertakkan giginya. Ia harus menghentikan dan menghabisi Xiao Yan. Ia marah karena ia menghabiskan banyak origin Qi, dan tampaknya ia akan jatuh ke dalam periode kelemahan yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, Xiao Yan harus dihabisi dengan cepat. Sosoknya menghilang dan muncul sekitar 100 meter di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan juga segera kembali melesatkan tombaknya ke arah Wang Chang. Benturan segera terjadi, dan kedua belah pihak terlihat seimbang. Setelah beberapa tarikan napas, tombak milik Xiao Yan sedikit mundur. Wang Chang tersenyum. Bersamaan dengan itu, pikiran Xiao Yan bergerak. Tiba-tiba petir turun dari langit dan mengalir ke dalam tombak petirnya.
Tombak yang sebelumnya mundur, kini penuh dengan kekuatan lagi. Kekuatan kuat seketika mendorong tombak bergerak maju kembali menuju serangan Wang Chang. Wang Chang terkejut karena Xiao Yan ternyata bisa menggunakan petir. Ia mengerahkan semua kekuatannya untuk terus menekan serangan Di sisi lain, Xiao Yan membuka sedikit mulutnya. Fight Shuttle, pesawat ulang-alik hamba, segera keluar dan berputar liar. Xiao Yan menyuntikkan 5 juta origin ki ke dalam Fight Shuttle, menatap Wang Chang, dan berniat melakukan serangan selanjutnya. Setelah benturan terjadi, kedua belah pihak hanya sedikit mundur. Pada saat yang sama, Xiao Yan sudah mempersiapkan Fight Shuttle. Belum diluncurkan, lingkaran cahaya muncul di matanya. Xiao Yan menggunakan Yao Beng, dan cahaya menyilaukan berubah menjadi riak dan menyebar. Begitu cahaya ini menyala, Wang Chang di kejauhan yang baru saja menstabilkan sosoknya, tiba-tiba matanya menyusut. Sesaat kemudian, Wang Chang melotot dan terdiam seperti orang mati. Dengan pupil mata membesar, Wang Chang telah kehilangan kesadarannya. Xiao Yan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan segera meluncurkan Fight Shuttle. Fight Shuttle ini terlihat terbang dengan tenang, tetapi di lautan di bawahnya, gelombang luar biasa tidak ada habisnya. Fight Shuttle melesat dengan kekuatan yang sangat kuat. 8 utusan di kejauhan juga segera mendekat, tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka hanya bisa mendengar jeritan tajam dan menusuk yang menghantam jiwa. Selanjutnya, terjadi ledakan keras, dan semua orang bisa melihat garis cahaya yang langsung menembus Wang Chang. Sosok Wang Chang terdistorsi, seolah dipukul dengan keras. Setelah itu, tubuhnya membengkak sebelum akhirnya meledak dan hancur berkeping-keping. Adapun jiwa Wang Chang, ia diserap oleh labu harta karun yang muncul di tangan Xiao Yan. Di tengah jeritan ngeri, jiwa Wang Chang, dogat bintang 6 tingkat menengah, benar-benar telah tiada. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiao Yan. Jika apa yang dilakukan oleh Xiao Yan ini tersebar ke dunia luar, dikhawatirkan para dogat bintang 6 akan memutar balik arah ketika bertemu dengannya. Mereka yang awalnya berniat mengejar Xiao Yan sepertinya akan ketakutan dan mengurungkan niatnya. Wang Chang, dogat bintang 6 tingkat menengah, anggota utusan, benar-benar dihancurkan oleh Xiao Yan. Terlebih lagi, tidak hanya mayatnya yang hancur, tetapi jiwanya juga dilahap. Semua orang terdiam, tetapi sesaat setelah itu, salah satu dari 8 utusan yang tersisa berteriak dengan marah. Kita tidak boleh membiarkan orang ini melarikan diri, jangan menahan diri dan langsung habisi dia. Jika dia dibiarkan lolos, dia akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya dan akan semakin sulit bagi kita untuk menangkapnya. Mendengar perkataan itu, mata semua utusan yang tersisa menoleh ke arah Xiao Yan. Mereka benar-benar harus menghabisi orang yang dicari kali ini. Jika mereka gagal, mereka semua khawatir akan dihukum sangat berat.